Progressive overflow. Kerugian penggunaan collapse chasing adalah diperlukannya penyimpan tambahan untuk medan penghubung. Bila penyimpan tambahan tersebut tidak tersedia, maka penghubung yang sifatnya pasif tidak dapat disediakan, sehingga perlu dipertimbangkan teknik resolusi kolisi yang menggunakan suatu bentuk untuk menentukan kemana selanjutnya rekaman harus dicari. Progressive overflow adalah menentukan lokasi di memori dengan melihat apakah lokasi yang dituju sudah ditempati atau belum. Bila sudah, maka dilihat lokasi selanjutnya, apakah masih kosong atau terisi. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai diperoleh lokasi kosong untuk menempatkan rekaman. Progressive overflow menggunakan home address untuk menempatkan kunci ke dalam memori. Fungsi hash yang digunakan sebagai contoh, akan disisipkan rekaman-rekaman dengan kunci 38, 51, 40, 61, 83, 24, dan 60 pada berkas dengan kapasitas 11. Maka fungsi hash-nya adalah langkah menyisipkan rekaman. 1. Rekaman dengan kunci 38 langsung ditempatkan di alamat 5 sesuai dengan home address karena alamat tersebut masih kosong. 2. Rekaman dengan kunci 51 langsung ditempatkan di alamat 7 sesuai dengan home address karena alamat tersebut masih kosong. 3. Rekaman dengan kunci 40 tidak dapat ditempatkan di alamat 7 sesuai dengan home address karena alamat tersebut telah diisi dengan kunci 51 yang lebih dulu datang. Pencarian slot kosong dilakukan dengan increment 1. Lokasi 8 masih kosong sehingga 40 ditempatkan di alamat tersebut. 4. Rekaman dengan kunci 61 langsung ditempatkan di alamat 6 sesuai dengan home address karena alamat tersebut masih kosong. 5. Rekaman dengan kunci 83 tidak dapat ditempatkan di alamat 6 sesuai dengan home address karena alamat tersebut telah diisi dengan kunci 61 yang lebih dulu datang. Sekarang kita lihat slot yang masih kosong adalah 9 sehingga 83 ditempatkan di alamat tersebut. 6. Rekaman dengan kunci 24 langsung ditempatkan di alamat 2 sesuai dengan home address karena alamat tersebut masih kosong. 7. Rekaman dengan kunci 60 tidak dapat ditempatkan di alamat 5 sesuai dengan home address karena alamat tersebut telah diisi dengan kunci 38 yang lebih dahulu datang. Sekarang kita mencari slot yang masih kosong. Di sini berada di tempat di alamat 10 sehingga kunci 60 ditempatkan di alamat 10. Berikut adalah total prop dari setiap kunci. Banyaknya prop didapatkan dari berapa kali kunci mendatangi setiap alamat. Total prop di sini adalah 16. Kemudian, kita ingin mencari prop rata-rata dengan cara total prop dibagi jumlah kunci. Jadi,
prop total 16 dan jumlah kuncinya 7. Dibagi 16 dibagi 7 sama dengan 2,2. Pembahasan kelemahan utama progressive overflow adalah rata-rata prop yang sangat tinggi dibanding teknik yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa progressive overflow bukan teknik yang tepat untuk mereduksi kolisi. Meskipun demikian, progressive overflow lebih efektif dibanding dengan berkas sekuensial, mengingat pencarian dimulai dari home address. Pengertian cell sort. Di sini, cell sort disebut juga dengan metode pertambahan menurun atau diminishing increment yang dikembangkan oleh Donald L. Sell pada tahun 1959, sehingga sering disebut dengan metode cell sort, di mana yang diambil dari nama penemunya itu sendiri. Lanjut, metode cell sort. Kemudian, ide dari metode cell sort itu adalah mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu. Kemudian, dilakukan penukaran bila diperlukan. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke dalam contohnya. Kita langsung ke dalam contohnya. Misal di sini ada 10 data, kita saja anggap aja itu totalnya itu adalah n. Sini n-nya 10. Maka seperti pengertian itu akan membandingkan suatu data dengan data lainnya berdasarkan jarak tertentu dan ditukar apabila diperlukan. Semisal di sini n-nya 10, maka jaraknya itu akan diambil berdasarkan jarak dibagi 2. Untuk yang pertama, jaraknya itu jumlahnya itu ada 10 dibagi 2 maka 5. Maka jaraknya itu akan menjadi 5 selanjutnya. Sini saya 5 akan dibandingkan selanjutnya 10. Dibandingkan 5 selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 akan dibandingkan dengan 9, 10 dengan 1, dan seterusnya. Kemudian semisal di sini ganjil, maka 11, semisal jumlahnya itu 11, maka 11 dibagi 2 kan 5,5, maka akan dibulatkan ke bawah menjadi 5. Kemudian itu akan dilanjutkan perbandingannya. Semisal di sini kan 10 dibandingkan 1, itu salah, 1 lebih kecil maka akan ditukar 1 di sini dan 10 di sini. Dan di sini 7 dengan 12 sudah benar, 7 lebih kecil, dan seterusnya. Nanti akan ada jarak yang lebih kecil. Kita lanjut. Di sini sebuah permasalahan kasus yang seperti tadi. Seperti yang saya katakan tadi, pertama n dibagi 2 terlebih dahulu. Maka 5 akan dibandingkan dengan 9, kemudian 10 dengan 1, 7 dengan 12, dan seterusnya. Maka akan didapatkan seperti ini jika telah ditukar. Kemudian dilanjutkan dengan n dibagi 4, itu untuk jarak selanjutnya. 10 dibagi 4 itu 2,25, akan dibulatkan ke bawah akan menjadi 2. Nanti jadinya akan dibandingkan dengan 2 selanjutnya, misalnya 5, 1, 2 akan dibandingkan dengan 7. Jadi 5 dengan 7, 1 dengan 3, 6, 7 dengan 2, 3, 10, 5, dan seterusnya. Jika itu sudah dilihat apakah tempatnya sudah benar, sampai di ujung akan dilanjutkan selanjutnya. Kemudian jaraknya diperkecil lagi, jadi n dibagi 8. Sini kita lihat akan menjadi hasilnya itu 1, sekian, akan dibulatkan menjadi 1. Maka dibandingkan dengan 1 selanjutnya, 1 akan 5, dan 5 dibandingkan 7, dan seterusnya. Yang 5 dengan 1, yang dibandingkan 1, 1 dengan 7, 7 dengan 9, dan seterusnya. Maka jika itu sudah selesai, maka akan didapatkan hasilnya seperti yang sudah diurutkan. Kita lanjut ke
algoritmanya atau cara-cara tahap-tahapnya. Sini kita kasus yang kita miliki adalah ini 5, 10, 7, 3, 6, 40, 9, 1, 12, 55, dan 23. Dan akhir yang kita inginkan adalah 1, 5, 7, 9, 10, 12, 23, 36, 40, 55 yang sudah tersusun rapi. Kemudian kita masuk ke dalam 5 sort. Yang pertama, jaraknya artinya 5. Semisal sini 5 dengan 9, apakah dia sudah benar urutannya 5 lebih kecil daripada 9? Jika benar, dia akan kembali ke tempatnya. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya. Ini kita lihat 10 dengan 1, apakah sudah benar? Karena ini salah, maka akan ditukar. Kemudian kita taruh ke tempatnya kembali. Kemudian kita lanjutkan dengan sebelahnya 7 dengan 12, apakah sudah benar? Sudah benar, maka kembali. Lanjut ke sampingnya 36 dengan 55. Jika sudah benar, dia akan tetap. Kemudian 40 dengan 23, apakah sudah benar? Dia tempat 40 lebih kecil daripada 23. Dia salah, maka akan ditukar dan akan kembali dengan tempat yang benar. Kemudian ini kan sudah habis, maka kita lanjut ke dalam sort selanjutnya. Sini 2 sort, misalkan yang tadi. Kemudian kita lihat di sini ada yang pertama 5 dengan 7, jaraknya 2. Sini kita lihat 5 dengan 7, apakah sudah benar? Karena benar, dia tetap kembali. Kemudian 1 dengan 36, jika sudah benar akan kembali. Dan selanjutnya seperti itu, 7 dengan 23 tetap. Kemudian di sini 36 dengan 9, karena posisinya salah, makanya akan tukar dan ke tempatnya kembali. Dan di sini ada 23 dan 10, di tempatnya salah, ditukar dan kembali. Dan begitu juga dengan selanjutnya 36 dengan 12, ditukar karena tempatnya salah. Kemudian 23 dengan 55, apakah benar? Jika benar akan kembali. Dan terakhir 36 dengan 40, apakah benar? Karena benar, dia tetap. Karena ini sudah habis, maka kita lanjut dengan sort selanjutnya. Dia akan menjadi satu sort. Jaraknya itu satu saja sebelahnya. Kita lihat dengan 1 dengan 5, apakah benar? Karena dia lebih besar, maka ditukar dan ditempatkan kembali. Kemudian 5 dengan 7, apakah sudah benar? Kalau benar, dia kembali. 7 dengan 9 sama seperti sebelumnya, karena benar kembali. 9 dengan 10 juga begitu. 10 dengan 11, 10 lebih kecil, sudah benar kembali. 12 dengan 23, sudah benar kembali. 23 dengan 36 tidak diperlukan karena sudah benar. 36 dengan 55 sudah benar, tidak ditukar. Kemudian di sini ada yang terakhir 55 dengan 40. 55 sudah benar, 55 lebih besar daripada 40, dia salah, maka akan ditukar dan ditaruh dengan tempatnya kembali. Kemudian jika sudah selesai, akan dilihat apakah sudah benar terurut. Jika sudah benar, maka ini adalah hasil dari goal tersebut. Kelebihan cell sort. Yang pertama, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Yang ketiga, waktu pengurutan dapat lebih ditekan. Yang keempat, mudah menggabungkan kembali. Yang kelima, kompleksitas selection sort relatif kecil. Kekurangan dari cell sort: yang pertama, membutuhkan metode tambahan. Yang kedua, sulit untuk membagi masalah. Selesai. Bucket sort. Bucket atau ember sort adalah algoritma yang mempartisi deret angka menjadi beberapa deret yang kemudian dianalogikan menjadi ember. Setiap angka dalam deret yang akan diurutkan diambil satu persatu dan dimasukkan ke dalam ember yang memenuhi syarat. Embernya sudah harus urut mulai dari ember dengan nilai terkecil hingga ke besar. Setelah itu, angka-angka diurutkan dalam masing-masing ember dan akan diambil lagi dari ember yang paling kecil terlebih dahulu.
dan jadilah deret angka yang sudah diurut. Contoh kasus. Di sini kami memiliki contoh kasus dengan elemen 5, 2, 6, 1, 4, 3, 7, dan 8. Nilai maksimalnya adalah nilai terbesar dalam sebuah elemen-elemen tersebut. Elemen tersebut mempunyai nilai elemen terbesar yaitu 8. Jadi, kita mempunyai 8 tambah 1 ember. Kenapa 8 tambah 1 ember? Karena memang disebut bucket short, memiliki sebuah fungsi yang menambahkan satu bucket. Nah, bagaimana cara penempatan elemen-elemen tersebut ke dalam bucket? Langkah-langkah. Jadi, setiap elemen akan masuk di bucket yang telah terurut dari terkecil hingga terbesar. Yang pertama, elemen 5 akan masuk di bucket ke-5. Yang kedua, elemen 2 akan masuk di bucket ke-2. Yang ketiga, elemen 6 akan masuk di bucket ke-6. Yang keempat, elemen 1 akan masuk di bucket ke-1. Yang kelima, elemen 4 akan masuk di bucket ke-4. Yang keenam, elemen 3 akan masuk di bucket ke-3. Yang ketujuh, elemen 7 akan masuk di bucket ke-7. Yang kedelapan, elemen 8 akan masuk di bucket ke-8. Setelah itu, setiap elemen yang telah terurut akan dimasukkan dalam sebuah array, di mana array-array tersebut akan menampung elemen-elemen yang tersedia di dalam bucket. Setelah itu, angka 1 akan dimasukkan di dalam array 1 hingga sampai angka 8 dimasukkan di dalam array yang ke-8. Nah, seperti itulah cara kerja bucket short dalam elemen-elemen yang sedikit. Kelebihan bucket short: yang pertama, sebuah algoritma yang stabil. Yang kedua, prosesnya cepat. Yang ketiga, hanya berlaku pada kisaran 0 sampai nilai maksimum M. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode interpolasi search. Metode interpolasi search adalah suatu algoritma pencarian yang lebih efisien daripada metode lainnya, karena algoritma ini tidak perlu menjelajah setiap elemen dari data yang ada. Kemudian di sini ada proses yang merupakan teknik pengembangan dari binary search. Teknik binary search akan selalu memeriksa nilai tengah dari setiap array, sedangkan interpolasi search dapat pergi ke lokasi yang berbeda berdasarkan case yang didapat. Kemudian di sini ada contoh dan juga syaratnya. Interpolasi search dapat dilakukan jika data array telah diurutkan dari data terkecil atau ascending. Di sini ada data 21, 25, 28, 33, 38, 39, 48, 49, dan 69. Setelah itu kita akan masuk ke dalam algoritmanya. 1. Memastikan data sudah terurutkan secara ascending. 2. Mencari nilai awal, akhir, dan nilai yang dicari. 3. Lakukan perulangan hingga tidak ada data yang dapat dicari lagi atau lokasi nilai yang dicari telah ditemukan. 4. Mencari nilai berikut. 5. Bandingkan data yang dicari atau kunci dengan nilai berikut. 6. Jika nilai data yang dicari dengan data nilai berikut, maka pencarian berhenti dan data yang dicari ditemukan. 7. Jika lebih kecil, proses dilanjutkan dengan nilai akhir sama dengan berikut dikurang 1. 8. Jika lebih besar, proses dilanjutkan dengan nilai awal sama dengan berikut ditambah 1. 9. Perulangan akan selesai jika tidak ada lagi data yang dapat dicari lagi. Di sini penjelasan lebih rincinya. Yang pertama, memastikan data sudah terurut secara ascending yang merupakan syarat awal. Dan jika data itu tidak terurut terlebih dahulu, maka
nilai searching itu tidak akan bernilai benar. Ascending itu berupa seperti 3, 9, 11, 12, 15 dan seterusnya. Semakin ke akhir semakin besar. Kemudian yang kedua adalah mencari nilai awal, akhir, dan nilai yang dicari. Di sini nilai awal jika pada interpolation search baru dimulai akan bernilai 1, dan nilai akhirnya itu merupakan total dari data yang ada dalam suatu array atau data yang ada. Sini ada 9 data, maka nilai akhirnya adalah 9. Kemudian nilai yang dicari itu nilai apa yang ingin dicari dalam suatu array. Semisal di sini mencari angka 23 dalam array di sini. Apakah nantinya ada atau tidak? Kemudian di sini melakukan n perulangan. N perulangan ini akan terjadi ketika masih ada data yang dapat dicari, dan akan berhenti jika tidak ada data yang dapat dicari lagi atau lokasi nilai yang dicari itu telah ditemukan. Kemudian di sini mencari nilai berikut. Nilai berikut itu akan menentukan ke arah mana nantinya perulangan itu berlanjut. Di sini merupakan rumus dari berikut itu. Misalnya awal itu merupakan nilai dari semisal dari mulai adalah 1. Kemudian kunci dicari itu merupakan nilai dari berapa yang ingin dicari. Kemudian di sini kunci awal, semisal di awalnya itu adalah 1, kunci awalnya adalah data yang ada pada urutan 1. Kemudian di sini kunci akhir, akhir di sini ada 9, maka kunci akhirnya adalah data yang ke-9. Kemudian di sini tinggal dikurang. Kemudian di sini akhir dikurang awal, akhirnya 9 dan awalnya 1, maka dikurang. Nantinya di sini akan dikurang, kemudian dibagi, kemudian dia dikali dengan ini, baru lalu akan ditambah dengan awalnya. Akan didapat nilai berikut. Kemudian di sini akan terjadi perbandingan dengan nilai yang dicari. Semisal nilai berikut itu telah sama dengan nilai yang dicari, maka perulangan itu akan selesai dan data yang dicari telah ditemukan posisinya. Kemudian jika nilai berikut itu lebih kecil, maka nilai akhir itu akan berubah menjadi berikut dikurang 1. Kemudian akan perulangan itu akan kembali mencari nilai berikut selanjutnya. Kemudian jika nilai berikut itu lebih besar, maka proses akan berubah menjadi awal itu akan berubah menjadi berikut ditambah 1 dan akan kembali ke berikut sebelumnya. Kemudian jika tidak ada data yang dapat dicari lagi, maka perulangan itu akan selesai. Di sini misal ada 9 data, kemudian nilai berikut itu ditemukan, awalnya itu akan berubah menjadi 6. Di sini adalah data yang dapat dicari lagi, maka yang awalnya 9 data akan menjadi hanya 4 data lagi yang dapat dicari. Di sini akan menjadi awalnya adalah 6, kemudian akhirnya akan 9. Kemudian jika berikut itu akan dicari lagi, kemudian akan berubah menjadi akhirnya menjadi 5, maka ini rentangan data yang dapat dicari. Maka tidak ada data yang dapat dicari lagi, maka perulangan itu akan selesai dan data yang dicari itu tidak ada. Kemudian kita masuk ke dalam contoh langsung. Di sini semisal kita mencari nilai 9 yang ada pada data berikut, dan awalnya itu dipastikan 1 karena itu baru dimulai, dan akhirnya adalah 9 karena data di sini ada 92. Kita langsung masuk ke perulangannya, maka akan dicari berikut. Sini berikut yang pertama, maka di sini awalnya merupakan 1, kemudian kunci dicari ini dicarinya adalah 9, maka masuk 9. Kemudian awalnya itu 1, kunci dari angka 1 di sini adalah 3. Kemudian sini akhirnya 9, kemudian kunci dari akhir itu merupakan 35, maka di sini menjadi 35. Kemudian 9 kurang 3 itu 6, 35 kurang 3 itu 32. Kemudian di sini akhir dikurang awal, akhirnya itu 9, kemudian awal itu 1, maka 9 kurang 1 8. Tinggal dibagi,
kemudian dikali ditambah 1, maka didapatkan 2,5. Karena ini masih belum bilangan bulat, maka dibulatkan menjadi 3. Kemudian kita lihat nilai ketiga, kunci ketiga berupa apa? Di sini 11. Kemudian kita bandingkan. Kunci yang kita cari adalah 9, kemudian kunci yang kita dapatkan dari berikut adalah 11. Kita dapat lihat 9 lebih kecil dari 11. Maka nilai akhir itu akan berubah menjadi berikut dikurang 1. Maka akhirnya itu menjadi 2. Maka di sini akhir dengan 9 akan nanti berubah menjadi 2. Nah, di sini akhirnya berganti menjadi 2. Maka rentangan data yang ada hanya 3 dan 9 karena 1 dan 2. Kemudian kita masuk ke berikut yang kedua, kita masukkan data-datanya, kita dapat hasilkan berikutnya itu bernilai 2. Kita lihat apakah kunci dari nilai kedua apakah sama dengan kunci yang kita cari. Ternyata sama, 9 sama dengan 9. Maka kita dapatkan nilai yang dicari itu telah ditemukan. Kemudian kita masuk ke dalam contoh lain. Semisal kita mencari nilai 23. Kemudian kita masuk ke dalam mencari berikut. Kita dapatkan nilai mencari adalah 23, kemudian kunci awalnya sama 3, kunci akhir 35, dan kita dapatkan nilai berikutnya merupakan 6. Kita lihat kunci dari urutan ke-6 adalah 17, kemudian kita bandingkan dengan kita cari. Ternyata kunci yang kita cari lebih besar daripada kunci yang berikut. Maka awalnya akan berubah menjadi berikut ditambah 1 dan maka menjadi 7. Maka di sini awalnya dari 1 akan menjadi 7. Nah, di sini karena awalnya 7 dan akhirnya 9, maka rentangan data yang ada hanya 23, 31, dan 35. Maka kita masuk ke dalam berikut kembali. Jadi kita masukkan data-datanya, kita dapatkan 7,167. Maka kita bulatkan menjadi 7. Kita lihat nilai ke-7 apakah sama dengan nilai cari. Kunci berikut adalah 23, dan kita cari 23, maka pencariannya ditemukan. Kelebihan interpolasi search yaitu jika data yang dicari terletak di depan, maka data akan ditemukan dengan cepat. Kemudian adapun kekurangan dari interpolasi search yaitu 1. Jika ada data yang dicari terletak di belakang atau paling akhir, maka akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencariannya. 2. Beban komputer akan semakin bertambah jika jumlah data dalam array sangat banyak. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone.